Ya, saudara Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali bertemu dalam Art of Worship Morning Devotion. Pagi ini kita akan bersama-sama melanjutkan renungan kita dari Markus pasal 5 ayat 25 sampai 35. Saya tidak akan membaca ayat ini seluruhnya, tapi kita akan lihat poin-poin dari perikop ini. Perikop ini bicara tentang seorang perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan yang mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan. Dan saya berdoa kiranya melalui perenungan ini kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, rahmat-Mu, dan pemeliharaanmu sepanjang malam yang telah kami lalui. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Kami ingin memulai hari ini bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas dan kesibukan kami, dan kiranya berkat rahmat Tuhan menyertai kehidupan kami. Dilimpahkan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Nah, firman Tuhan yang kita renungkan ini, saya memberi tema iman yang menyentuh hati Yesus. Iman yang menyentuh hati Yesus. Kata kunci dari ayat ini adalah asal ku jamah ujung jubahnya saja, aku menjadi sembuh. Asal ku jamah ujung jubahnya saja, aku menjadi sembuh. Wow, ini luar biasa. Secara perikop ini yang kita baca ini menceritakan tentang seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Ini sesuatu yang tidak mudah untuk dijalani. Pendarahan selama 12 tahun. Kalau misalnya perempuan itu haid setiap bulan adalah sesuatu yang wajar. Tetapi ini mengalami pendarahan selama 12 tahun. Asumsinya adalah setiap hari dia mengalami pendarahan selama 12 tahun. Jadi penyakit ini belum bisa disembuhkan, belum bisa diobati. Sekalipun dia sudah pergi ke beberapa tabib, mencoba mencari alternatif kesembuhan. Mungkin sembuh sebentar, dia mengalami pendarahan lagi. Sembuh sebentar, mengalami pendarahan lagi. Demikian dan seterusnya. Sampai dia berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia berkata, asal ku jamah ujung jubahnya saja, aku akan sembuh. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari perikop ini, saudara. Hal yang pertama adalah keputusan yang membawa kepada iman. Apa keputusan yang membawa kepada iman? Saudara, perempuan ini bukan pertama-tama datang kepada Yesus atau Yesus sebagai pilihan yang pertama, bukan, saudara. Mungkin sebelumnya dia tidak pernah mendengar tentang Yesus. Oleh karena dia tidak mendengar tentang Yesus sebelumnya, maka pilihan pertamanya bukan Yesus. Pilihan pertama dalam mengatasi persoalan sakit penyakitnya adalah tabib-tabib yang dianggap sebagai orang yang mampu mengatasi persoalan sakitnya. Sehingga dia silih berganti, datang kepada tabib A, kepada tabib B. Tabib A tidak mampu menolong dia pindah ke tabib B, C, dan seterusnya. Sehingga dia berganti-ganti tabib hingga sampai dia mendengar tentang Yesus. Mungkin dia sedang mengalami keputusasaan karena sudah berganti-ganti tabib tidak mengalami kesembuhan. Sehingga
Yang terjadi adalah dia mungkin sudah desperate, dia sudah mengalami keputusasaan di dalam dirinya. Tapi di tengah-tengah keputusasaan itu tiba-tiba muncul pengharapan, muncul iman ketika dia berjumpa dengan Yesus, atau lebih tepatnya dia mendengar berita tentang Yesus yang pada hari itu ada di dekat di mana dia tinggal. Saudara, kadang Tuhan Yesus Kristus mengizinkan kita mencapai titik terendah kita, sampai mungkin kita ada dalam titik di mana kita sudah tidak ada lagi harapan dan kita ada di keputusasaan, agar kita benar-benar belajar sebetulnya untuk tidak lagi bersandar kepada yang lain-lain dan hanya bersandar kepadanya saja. Demikian juga dengan perempuan ini. Dia pada akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Yesus. Imannya membawa kepada Yesus di tengah-tengah keputusasaannya. Hal yang kedua kita bisa belajar di sini adalah iman yang aktif itu penting. Ya. Kita dalam merindukan, menunggu, mengalami mukjizat, itu bukan dibutuhkan iman yang pasif, iman yang menunggu, tetapi iman yang aktif. Alkitab mengatakan kepada kita, dia tidak menunggu Yesus menghampiri dirinya, sama seperti Yesus menghampiri Sakius, sama seperti Yesus menghampiri Matius dan sebagainya. Tetapi di sini dia tidak menunggu, dia aktif mendatangi Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak menunggu Yesus datang untuk menyentuh dia, menjamah dia, sehingga dia mengalami peristiwa yang supranatural karena Yesus datang kepadanya. Tetapi yang dilakukan oleh perempuan ini adalah dia aktif menghampiri Tuhan Yesus Kristus. Sebetulnya kedatangannya menghampiri Yesus ini bukan sesuatu yang tanpa resiko loh, saudara. Sangat beresiko sekali. Kenapa? Karena perempuan ini dianggap najis karena sedang mengalami pendarahan. Saudara tahu bahwa hukum Taurat atau hukum Yahudi itu menganggap najis ketika perempuan itu sedang mengalami menstruasi. Sehingga selama menstruasi dia dianggap najis. Demikian perempuan yang mengalami pendarahan ini tentu dianggap sebagai sesuatu yang najis. Tetapi menariknya, dia yang dianggap najis ini berani mendekati Yesus, berani menyentuh Yesus secara diam-diam. Secara iman yang sejati itu menggerakkan seseorang untuk bertindak sebetulnya. Iman yang aktif itu membuat dia berani untuk datang kepada Tuhan dengan semua risiko yang dia harus tanggung. Tapi Alkitab mengatakan bahwa keberaniannya datang menghampiri Yesus dengan semua risiko yang dia harus tanggung itu membawa dampak yang besar dalam hidupnya. Saudara, iman yang kita hidupi harus iman yang aktif, saudara, bukan iman yang pasif. Seringkali kita memiliki iman yang pasif. Sebagian besar kita itu imannya menunggu. Tapi sesungguhnya dibutuhkan iman yang aktif, seperti perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan. Iman yang aktif seperti Bartimius. Iman yang aktif seperti perempuan Sirofenisia. Iman yang aktif seperti Yairus. Iman yang aktif seperti orang-orang yang mengalami banyak mukjizat ketika Yesus ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari perikop ini adalah Yesus merespon iman perempuan yang memiliki iman yang aktif ini. Meskipun dikelilingi oleh orang banyak, Alkitab mengatakan berdesak-desakan, bahkan menariknya hanya satu sentuhan saja yang berbeda membuat Yesus sadar pada seseorang yang beriman.
ada di dekatnya. Itu orang bersentuhan dengan Yesus. Tetapi satu sentuhan yang didasarkan pada iman atau sentuhan yang berbeda yang dirasakan oleh Yesus itu mengubah segala sesuatu. Saudara, sentuhan yang dilandasi dengan iman yang aktif, sentuhan yang didasarkan pada iman yang hidup, iman yang kuat, itu akan membuat kuasanya mengalir. Kuasa Tuhan dimanifestasikan, kuasa Tuhan dianugerahkan. Ini menunjukkan bahwa iman pribadi, meskipun tersembunyi dan diam, itu tidak luput dari perhatian Tuhan. Saudara, sekalipun saudara jauh dari kerumunan, saudara jauh dari sentral atau tempat di mana orang beribadah, tapi kalau saudara punya iman yang kuat, maka iman itu akan membuat kuasa Tuhan dimanifestasikan dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu, lakukan segala sesuatu berdasarkan dengan iman, saudara. Ketika saudara berdoa, berdoalah dengan iman. Ketika saudara beribadah, beribadahlah dengan iman. Ketika saudara melakukan pelayanan, pelayananlah didasarkan pada iman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya kalau iman kita, iman yang aktif, iman yang kuat, maka akan menggerakkan hati Tuhan, menggerakkan kuasa Tuhan untuk dimanifestasikan dalam kehidupan kita secara pribadi. Saudara, saya berdoa kiranya melalui kisah dari perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan ini, iman kita jadi iman yang hidup kembali. Pertanyaan saya, saudara, apakah kita memiliki iman seperti perempuan ini, saudara? Iman yang bersandar total kepada Kristus. Iman yang berani, tidak lagi diletakkan kepada manusia, tidak diletakkan pada sesuatu, tapi iman yang secara total diletakkan, disandarkan hanya kepada Kristus. Apakah saudara memiliki iman ini? Saya berdoa kiranya iman saudara kepada Kristus tidak seperempat, tidak setengah-setengah, tetapi utuh total kepada Kristus. Amin. Amin. Pertanyaan saya yang kedua, saudara, di tengah kerumunan kehidupan yang padat ini, yang sibuk ini, di tengah-tengah semua aktivitas yang kita kerjakan di luar aktivitas gerejawi, apakah kita sungguh-sungguh menyentuh Yesus dengan hati yang percaya? Apakah kita menjangkau Yesus dengan iman kita, dengan hati yang percaya? Ataukah saudara hanya sekedar menjadi Kristen dan tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus? Ya, Kristen biasalah kira-kira begitu. Saudara, seperti perempuan ini, di tengah-tengah kerumunan berbagai macam orang dari latar belakang, dia menerobos dengan iman yang kuat dan keyakinan. Dia berkata, asal ku jamah ujung jubahnya saja, aku akan sembuh. Saudara, iman yang sungguh-sungguh menyentuh Kristus, hati Tuhan, akan menggerakkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Sentuh Tuhan dengan iman. Berserulah dengan iman, saudara. Karena itu akan menggerakkan hati Tuhan untuk memanifestasikan kuasanya dalam kehidupan saudara secara pribadi. Dan yang ketiga, mari saudara datang kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya untuk menerima berkat-Nya, bukan juga untuk menerima mujizat-Nya, tetapi lebih jauh daripada itu, kita datang kepada Tuhan untuk mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi. Alami Tuhan, saudara, secara pribadi. Jangan katanya, atau kata orang, atau menurut pengalaman si A, si B, si C. Tapi mari datang kepada Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi. Amin. Amin. Saya berdoa kiranya melalui perikop ini kita semakin memiliki iman yang hidup, yang aktif,
tetapi juga semakin mengenal Kristus secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya bahwa di dalam Engkau ada mujizat, di dalam Engkau ada kesembuhan, di dalam Engkau ada pemulihan, dan bahkan ada kehidupan yang baru. Oleh karena itu ajar kami ya Tuhan, dan berikan kepada kami, taruhkan benih iman itu di dalam kehidupan kami, seperti iman dari perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan ini. 12 tahun sakit pendarahan ya Tuhan. Iman yang berani, iman yang aktif, bahkan iman yang merendahkan hati dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ya Bapa, kiranya jamah kami pada hari ini, anugerahi kami dengan kasih karunia dan mujizat Tuhan, kesembuhan dalam kehidupan kami. Sentuh kami ya Tuhan, jamah kami, pulihkan kami, dan membentuk kami menjadi pribadi yang terus mencari Tuhan. Seperti perempuan ini mendesak dan mencari dan menyentuh Tuhan dan berjumpa dengan kasih karunia Tuhan. Demikianlah kami menjadi pribadi yang terus mencari Tuhan dan pribadi yang semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami menyerahkan seal anak-anak CKM ke dalam tangan anugerah-Mu. Kiranya Tuhan bekerja di dalamnya. Tuhan memberkati Kak Nengah, memberkati Yesaya Adi, memberkati Pak Petrus Agus, memberkati Dava, Pak Ali, memberkati Pulina, Pak Hanbu. Kiranya mujizat Tuhan terjadi atas hidup mereka, dan mereka mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Seperti perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan ini mengalami mujizat Tuhan, demikian saudara-saudara kami ini mengalami mujizat dan kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat menikmati hari ini. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Happy Monday. You are blessed.